Karena pada lokakarya ini mungkin adalah pertemuan kita juga di ruang program yang sama. Esok Bapak Ibu sudah berganti status dan naik levelnya menjadi pengajar praktik. Amin ya. Kemudian menjadi fasilitator hebat. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum itu saya ada sebuah pantun dengan semangat tinggi berangkat ke bagan api-api. Saya ulangi lah, masih banyak yang kepanasan. Dengan semangat tinggi berangkat ke bagan si api-api. Dengan langkah tegap siap bergerak. Sungguh bahagia dan banyak gerak. Gerak dimakan sedikit demi sedikit. Kalau Bapak Ibu guru sudah menjadi guru penggerak, siap abadikan diri menghamba pada murid. Itulah Bapak Ibu, semoga besok pada kelulusan semuanya lulus ya Bapak Ibu ya. Dengan predikat nilai sangat baik. Setuju semuanya? Yang setuju bilang hai. Yang sangat kita ada beberapa aktivitas. Kami akan mengajak Bapak Ibu ice breaking. Yang suka ice breaking silakan angkat tangan. Iya, kami akan memandu Bapak Ibu dengan ice breaking kita untuk permainan hari ini, yaitu akan bersama Bapak Erwin dan para PP lainnya. Kita akan bermain tebak benda, ya tebak benda. Cara permainannya, kami akan menjadikan Bapak Ibu menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1 boleh berbaris di depan sini. Kelompok 2 silakan berbaris di depan ini. Ya. Kelompok 3 silakan berbaris di depan ini. Kemudian barisnya kepanjang ke belakang ya Bapak Ibu. Oke, sudah, ya, Pak Erwin. Siap. Kertasnya sudah siapkan Pak Erwin. Nah, Bapak Ibu, cara mainnya adalah Bapak Ibu boleh kompromi cari sebagai aktor utamanya. Aktor utamanya adalah yang akan menebak apa yang nanti disampaikan oleh temannya. Kita main pesan berantai ya Bapak Ibu ya. Jadi aktor utamanya itu adalah orang yang bisa menerjemahkan bahasa Bapak Ibu dengan berbagai cara. Ya silakan kami beri Bapak Ibu untuk kompromi selama 1 menit untuk menentukan aktor utamanya. Iya, harus sama banyak. Ini 1, 2, ini berapa Bapak Ibu? Kita hitung dulu. Hitung masing-masing Bapak Ibu, hitung masing-masing berapa kelompoknya. Tidak. Kalau laki-laki
Oke, nah semuanya sudah menemukan ketua kelompoknya. Ya, ketua kelompok adalah dia yang akan menyampaikan terakhir pesan dari bahasa Bapak Ibu. Silakan semuanya balik kanan ya, balik berarti kembali. Sudah dapat Pak? Silakan yang paling depan untuk kumpul ke depan sini. Yang paling depan. Ya. Ya. Aktor utamanya di sebelah mana Pak Erwin? Aktor utamanya? Iya, nanti. Ini. Sudah satu lagi kelompok sini. Nah, silakan kembali lagi, balik kanan lagi Bapak Ibu, balik kanan lagi. Sudah, silakan Pak Erwin. Baik Bapak Ibu semua, semuanya berbalik kecuali yang 4 orang, yang lainnya berbalik menghadap ke spanduk. Tugasnya adalah nanti saya akan berikan satu tulisan kepada 4 orang ini yang akan menyampaikan kepada Bapak Ibu pesan berantai dengan cara membuat gerakan. Tidak boleh disebutkan. Kalau disebutkan maka kelompok tersebut kita diskualifikasi. Oke? Kalau waktunya sudah sampai ke depan, maka sama-sama menyebutkan apa yang disampaikan. Bisa? Siap? Siap? Yang lainnya balik. Ayo, segera. 1, 2, 3. Kembali. Silakan sampaikan pesan tersebut kepada temannya. 1, 2, 3. Sudah mulai Bu, silakan Bu. Tidak boleh ke belakang ya. Yang mana ke belakang kita bis ya. Ini hanya yang akan bisa kasih tahu punya pas sudah di depan dulu. Dua kata. Ini jangan sebutkan ya. Kertasnya? Sama-sama. Kak. Siapa yang pertama? Yang pertama sudah dapat jawabannya, boleh masuk ke sini. Jawabannya tentang ini. Oh iya. Oke, sudah selesai semuanya. Kita hitung sampai ke 3. Jawabannya dinaikkan ke atas. Oke ya. 1, 2, 3. Oke. Apa Pak? Kuda terbang. Sama Bu, kuda terbang. Penguin. Kuda terbang. Iya, jawabannya ada kelompok 1 kuda terbang, kelompok
2 kuda terbang, kelompok 3 penguin, kelompok 4 kuda terbang. Coba tanyakan hasil jawabannya, konfirmasi dengan pertama kali. Oke, jawabannya apa Bapak Ibu? Kuda. Salahnya di mana ini? Salahnya di mana? Oke, yang salah kita kasih apa? Hukuman apa? Ya, yang lainnya boleh silakan duduk, yang lainnya boleh silakan duduk. Yang salah masih tepat di depan. Ya, silakan hadap kemari. Anda wajah-wajah yang salah. Ya, kelompok tua katanya. Kalau salah bilangnya tua ya kan. Tadi waktu foto bilangnya muda. Oke, kita sepakat apa hukumannya Bapak Ibu? Hukumannya apa? Ya silakan coba berunding. Hukumannya boleh yel-yel, boleh apapun, silakan. Ya silakan Bapak Ibu. Ya silakan, cepat karena jangan lama-lama, waktu kita nanti habis. Baik, kami terima tantangan. Guru penggerak tak boleh mundur. Sekali ini kami maju, minta lagi gantian. Baik, kami akan mempersembahkan yang terbaik dari kocak dan yang telah kami lakukan, yaitu menyanyikan lagu sejarah. Bangku ada 5 dengan vokal diganti huruf A. Yakin Bapak Ibu? Yakin. Oke, musik. Gak ada. Baik. Berarti ganti huruf vokal semua diganti dengan A. Balangku ada 5, 1, 2, 3. Balangga ada lama, rata-rata warnanya. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk wow keren yuk, sama-sama ya. Masih ingat tepuk wow keren? Bapak Ibu, wow keren, wow keren, wow keren. Bagus, sama-sama ya. Tepuk wow keren, wow keren, wow keren, wow keren. Bagus. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Selanjutnya sesi selanjutnya yaitu kita akan membuat kesepakatan kelas bersama. Kesepakatan kelas, silakan Pak Erwin. Ya, oke Bapak Ibu, kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan kita mulai hari ini sampai selesai kegiatan kita ya Bapak Ibu ya. Seperti biasanya kesepakatan yang kita lalui, yang kita buat secara bersama-sama. Ada yang ingin mengusulkan satu kesepakatan kelas? Apa kesepakatan apa yang harus kita lakukan pada hari ini Bapak Ibu? Belajar dengan bahagia Pak. Belajar dengan bahagia. Selanjutnya ada lagi saling menghargai. Ya, ada lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak boleh meninggalkan ruangan.
menjaga kebersihan ruangan. Menjaga kebersihan ruangan. Selanjutnya, yang sebelah sini kesepakatannya apa yang ingin dibuat? Bapak Ibu, Bapak-bapak, apa kesepakatannya? Ya, saling kerjasama tadi sudah ada ya. Saling kerjasama sudah ada Pak Erwin? Oh belum, saling kerjasama. Terus ada lagi Pak? Menghargai pendapat. Dah, sudah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah? Ya oke. Berarti saya bacakan dulu ya Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama yaitu belajar dengan bahagia. Artinya nanti yang nggak bahagia berarti tidak belajar. Kemudian yang kedua saling menghargai. Selanjutnya menjaga kebersihan ruangan. Berarti kalau tadi ruangan kita pulang tidak bersih berarti kita tidak orang yang menyepakati kesepakatan. Kemudian saling kerjasama. Apakah sudah cukup atau ingin ditambahkan lagi? Sudah. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kesepakatan kita hari ini kita terapkan secara bersama-sama. Oke Bapak Ibu, inilah sesi 1 dari saya sebagai salam pembuka untuk kegiatan kita. Sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bapak Erwinsa. Kepada Bapak Erwinsa kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Nining yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semuanya. Hari ini begitu cerah wajah-wajahnya dengan penuh semangat karena hari ini adalah hari terakhir ya kita berjumpa di loka karya yang ke-7 program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Rokan Hilir. Baik Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita mempunyai tujuan belajar yaitu CGP dapat menjelaskan proses yang dialami dan praktik baik yang didapatkan dalam mengembangkan program yang berdampak pada murid. Yang kedua, CGP dapat menjelaskan saran untuk pengembangan program dari para pengunjung. Yang ketiga, CGP dapat membagikan hasil pembelajaran selama 6 bulan melaksanakan program guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu evaluasi kegiatan program guru penggerak. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok, kita akan bagi dalam 11 kelompok seperti biasa. PP-nya kita akan hitung kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya Pak. Kita ada satu CGPP ada 5 orang ya. 5, ada yang 4 ya. Kita buat jadi 11 kelompok yang sama nomornya itu akan bersama 2, 3, 1. Memang 11 kelompok, nanti ada yang 4 ya. Nanti yang 1 bertemu dengan yang 1, yang 2 bertemu dengan yang 2. Ngapain? Ngapain? 11? Enggak, nanti dia kelompok 1 sama kelompok 2 gabung jadi 1 mengapakan materi. Materinya ada 5 nanti. Ada 5 materi yang akan kita
evaluasi. Yang pertama materinya tentang materi pembelajaran. Yang kedua mengenai fasilitatornya bagaimana, pengajar prakteknya bagaimana, itu dalam satu kelompok. Fasilitator. Yang ketiga panitia, itu masuk kategori yang kedua. Kategori yang ketiga mengenai berapa lama waktu pembelajaran kita ini. Yang ketiga, keempat ada modul. Yang kelima durasinya. Selama 6 bulan ini durasinya bagaimana? Seperti itu. Baik, kita ulang lagi ya, 1 sampai 5 ya. Yang 1 ketemu 1, yang 2 ketemu 2, yang 3 ketemu 3, yang 4 ketemu 4, yang 5 ketemu 5. 1. Tiga, 4, 5, 2, oh 2. Satu, 3, 4. Oke, nanti cuma ada 4 ya. Oke, Bapak Ibu, yang 1 bertemu 1 kami mohonkan di sebelah sini. 1 bertemu 1, 1. Yang 2 bergeser, agak dikasih jarak, dikasih jarak. 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 4 ketemu 4, 5 ketemu 5. Kami mohon kepada Ibu PP, Bapak Ibu PP membuat kertas pelayanannya. Spidol lagi kan, satu. Ini. Pena warnanya mohon diberikan kepada Bapak Ibu CGP. Ini kelompok berapa Bapak Ibu? Ini mau apa nih? Jadi, oh iya, jadi 5 ya. Ada 5 kelompok nanti. Loh, kok sedikit kali? Enggak, enggak. Ini nomor berapa? 1, 2 di sana. Jangan 2 kembali ke 2. Oke. Baik Bapak Ibu, kami beri waktu 5 menit kepada Bapak Ibu untuk saling mengenal kembali. Karena Bapak Ibu ini kan sudah lama nih berpisah-pisah kelasnya. Jadi kami mohonkan, kami beri waktu 5 menit untuk saling berkenalan satu sama lain, menyebutkan namanya, tempat tugas, dimulai dari yang sebelah kanan.
yang paling kanan. Silakan. Waktunya 5 menit. Saling menyebutkan namanya kembali, tugasnya di mana, ya. Saling perkenalan Bapak Ibu. Lain kelas ini, sudah lupa ya. Sudah Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu PP, posisinya di mana nih? Yang materi yang mana? Yang materi ada 1 lembar, yang pengajar praktik, fasilitator, panitia, yang satu-satu. Lalu media belajar 1, itu LMS-nya, baru durasi belajarnya 1, baru yang terakhir bahan belajarnya, modulnya, apanya, nah, 1 pas. Oke. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Izinkan saya memberikan ketentuan bagaimana cara kita belajar hari ini. Yang pertama, di tangan Bapak Ibu sudah ada 2 sticky note. Yang 1 sticky note berwarna hijau, yang 1 sticky note berwarna kuning. Oh, yang belum dapat Bapak Ibu panitia, tolong. Yang belum dapat, baik. Di sini ada 5 yang harus kita evaluasi. Yang pertama, kita evaluasi dulu yang baiknya. Yang sudah baik kira-kira apa? Untuk kelompok 1, khusus kelompok 1, yang perlu Bapak Ibu evaluasi untuk kelompok 1 yang sudah baik dulu. Berarti gunakan sticky note yang warna hijau. Mohon diberi nama ya. Diberi nama. Bagaimana materi pembelajaran kita dari mulai awal sekali sampai selesai? Tuliskan yang sudah baik. Yang sudah baik saja. Ya, dituliskan. Nah, ya. Itu khusus untuk kelompok 1, bagian materinya. Ya. Ini kan modul materinya. Kontennya lagi nanti itu apanya? Ini materinya. Materi yang disampaikan baik itu dari fasilitator, instruktur, yang pada saat kita loka ini, materi-materinya itu apa yang sudah baik silakan tulis. Khusus untuk kelompok 1. Mungkin
cocok atau apa gitu. Ini yang sudah baiknya, ini yang sudah baiknya. Materi yang sudah Ibu pelajari dari modul 1 sampai modul 3, mana yang menurut Ibu yang sudah baik, silakan tuliskan ke dalam post-it yang sudah disediakan. Jadi ya, kan banyak nih materi, modul 1 aja berapa tuh materinya, modul 2 juga berapa, modul 3 juga berapa. Dari semua modul itu mana yang sudah baik? Ya, mungkin di situ saja. Baik. Yang tadi aja, yang tadi lengkap. Untuk kelompok 2, Kedua mana Ustaz? kelompok 2 mana tadi? Ya. Ya, kelompok 2 yang sudah baik itu dibagi, mohon maaf Bapak Ibu yang kasih yang hijaunya 3. Yang Tiga. kelompok 2 hijau berapa Pak? 3 Tiga. ya? Oke. Masih dulu 3. Ya, tugasnya ada 3 karena berkaitan dengan kepanitiaan. Baik itu Kelompok PP. 2 sama kan? Ini kelompok 2 ini. Kelompok 2 bukan yang Ya, sama. tolong dibagi 3 stiker hijaunya. Ya. Kelompok 1 analisisnya materi, kelompok 2 Panitia. analisisnya kepanitiaan. Terkait dia PP-nya bagaimana yang sudah baik, fasilitatornya yang sudah baik, lalu panitia dari kabupatennya atau BGP-nya bagaimana yang sudah baik. Silahkan. Ya, Ya, panitia, pasif dan PP. oke silakan. Itu untuk kelompok 2. Kelompok 3 berkaitan dengan media belajar yaitu LMS. Kelompok 3. Oh, salah boleh. Kelompok 3 bagaimana yang sudah baik tentang LMS. Kelompok 3 tentang LMS. Media belajarnya. Ya, yang hijau aja dulu, yang hijau. Hijau. Yang sudah baiknya dulu tulis. Yang sudah baik menurut Ibu tentang tampilan yang ada di LMS, apakah memudahkan proses pembelajaran atau bagaimana? Ya, yang sudah baiknya dulu, nanti yang tidak baiknya ada yang hijau, yang perlu perbaikan, yang kuning. Empat sana. Yang kelompok 4 itu berkaitan dengan durasi belajarnya selama ada 2. Baik itu tatap muka ya. Baik daring maupun luring, artinya Ya. selama bersama Fasil di ruang daring, berarti luringnya bersama PP. Ya, yang baiknya dulu, yang baiknya Yang dulu. baik ya Ibu. Yang hijau, yang baiknya warna hijau. Durasi belajarnya. Durasi belajar Kira-kira- baik bersama Fasil di kelas daring maupun di kelas luring bersama PP, durasinya ya, durasinya. Durasinya baik itu daringnya maupun luringnya. Kelompok terakhir selesai. Ya, durasi belajarnya yang sudah baik. Kelompok terakhir Ustaz. Mandirinya 2 ya. Baik, yang terakhir, Ini Ustaz, ini Ustaz. yang kelima, yang perlu dievaluasi bahan belajarnya, buku sakunya, modulnya. Silakan di yang sudah baiknya dulu hijau. Ya. Waktunya untuk satu sesi ini 5 menit. Silakan yang Kami silakan dari sekarang. Dan kipernya sudah kelompok 1 karena lebih dulu mereka sudah selesai. Di mana Bu ya kelompok 1? Kelompok 1 silakan ikut Bu Heni. Kelompok 1 silakan ikut dengan Bu Heni. baik Bapak Ibu ya, tolong evaluasinya jujur ya untuk kemajuan kita di masa yang akan datang.
mungkin ada yang perlu diperbaiki oleh BGP Riau dari hasil evaluasi yang Bapak Ibu berikan, baik itu yang sudah baik maupun yang kurang baik nantinya. Mohon diberi sejujur-jujurnya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah yang baiknya, sekarang yang perlu perbaikan. Oh, balik. Oh ya, boleh mencari posisi yang nyaman. Baik Bapak Ibu, sekarang lanjut ke yang perlu perbaikan. Masih materi yang sama. Yang perlu perbaikan Bu, mungkin ada di sana sini yang perlu kita perbaiki.
Ya, kalau sudah ditulis, silakan didaftar kembali ke tempat yang tadi yang butuh perbaikan. Mohon kepada Bapak Ibu PP memberikan sekiranya langsung sampai 5 putaran agar langsung diisi. Setelah itu kita referensi 5 aja langsung. Kuning 4 lagi Bapak, kan udah 1. 4 kuning 4 hijau. 4 kuning 4 hijau. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tadi penjelasan saya hanya 1, ini sudah di tangan Bapak itu sudah ada 4 kuning, 4 hijau. Untuk kelompok 1 tadi kan bagian, ini kelompok apa? Oh ya, sorry. Kelompok 1 tadi tentang materi, berarti ada 4 yang lagi yang harus Bapak Ibu
dia berikan masukan apa yang sudah baik, yaitu pertama tadi kan materi, berarti yang belum panitia belum, media belum, durasi belum, lalu terakhir bahan belajarnya belum. Nah itu langsung, iya ganti-gantian, ya satu-satu. Berarti hanya tinggal 4 lagi. Tadi materi sudah, yang belum kepanitiaan, bagaimana tentang panitianya, bagaimana tentang pengajar praktiknya, bagaimana fasilitatornya, baru bagaimana media belajarnya, lalu durasinya, lalu ini apa namanya, LMS-nya. Ya silakan. Ini kelompok 1, kelompok 2 tadi kelompok 2. Oh, yang belum minta sama PP. Kelompok 2 tadi sudah berbagian panitia. Sekarang langsung buat yang sudah baik media belajarnya, durasi belajarnya, bahan belajarnya, dan materi pelatihannya. Langsung dibuat yang sudah baik sama yang perlu diperbaiki. Belum dibagi. Itu tadi 1 putaran. Baru panitia, iya kan? Iya, panitia kan ada 3 kan? Kalau nggak ada, kasih warna biru sama oranye aja lah. Iya, nggak lempat. Tadi kan masih kepanitiaan, baru 1 putaran. Nah, yang belum dinilai medianya. Medianya itu berarti LMS-nya. LMS belum, durasinya belum, bahan ajarnya belum, modul-modulnya, lalu materi pelajarannya belum. Ya. Berarti 4 lagi, 4 yang sudah baik, 4 yang perlu diperbaiki. Biru sama pink, boleh. Oh ya nggak apa-apa, biru sama oranye aja bu, biar sama. Biru yang sudah baik, oranye yang diperbaiki. Kelompok 3 tadi sudah, LMS sudah. Nah, LMS berarti tinggal panitianya tentang PP-nya, fasilitatornya, panitia WGP maupun dari ya yang baik dengan perlu diperbaiki. Ya jadi 1 aja. Lalu langsung 4. Tadi pertama apa? LMS, baru panitia, baru materinya, durasinya, baru modulnya. Yang baik sama yang perlu diperbaiki, keempat-empatnya. Ya, yang baiknya ya belum 4. Ya 4 pink, 4 biru, 4 pink. Ya, itu di depan kita ini ya. Yang masih bingung boleh lihat di depan. Bu. Panitianya 1 sajalah. Panitia jadikan 1 saja. Jadikan 1. Hah? Udah saja lah. Cukup. Belum. Kalau ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2 panitia dari pertama kan? Ya, itu masuk ke panitia. Ya, sekarang yang perlu medianya, LMS-nya,
durasi belajarnya, bahannya itu modulnya, lalu materinya. Kelompok 4 mana kelompok 4? Nah, kelompok 4 tadi pertama durasi, berarti yang perlu dinilai ada 4 lagi. Ya, ya, oke, ya betul. Silakan. Sama bahan belajar. Kelompok 5, kelompok 5, kelompok 5 tadi pertama apa? Modul aja, berarti yang 4 lagi yang perlu diperbaiki atau yang sudah baik itu ada 4 yang tadi modulnya. Berarti yang belum panitianya, LMS-nya, durasinya, baru modulnya. Yang baik sama yang perlu diperbaiki langsung sekali 4. Yang baik biru, yang kurang pink. Kurang. Kasih minta lagi. 4. Yang baik sama yang perlu diperbaiki sekaligus. Ya, yang pink yang perlu diperbaiki, yang biru sudah baik. Jika sudah Bapak Ibu tulis, silakan tempel di depan kembali. Bapak Ibu diseragamkan ya, yang sticky note warna biru itu yang baik, yang pink yang kurang baik. Biru sama dengan hijau Bu, ya biru sama dengan hijau, pink sama dengan kuning.
Baik Bapak Ibu, sudah? Kalau tadi hanya ditulis di sticky note, sekarang kami mohonkan kesediaan perwakilan dari kelompok 1 dari mana? Kelompok 1? Ya, kelompok 1. Satu orang saja mewakili dari kelompok 1 untuk menyampaikan yang sudah baik dari materi pelatihan kita ini, lalu menyampaikan yang perlu diperbaiki dari pelatihan kita ini. Kepada Pak Ai atau Pak Rojani kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita sama-sama mendengarkan apa yang sudah baik dari materi kita selama kita mengikuti program pendidikan guru penggerak selama 6 bulan ini. Baiklah, terima kasih Pak Erwin. Saya mewakili dari teman-teman yang dari kelompok 1 mengenai yang pertama Pak ya, mengenai materi. Saya tadi tanyakan sama teman-teman kira-kira yang sudah baik itu apa dalam hal materi. Alhamdulillah teman-teman dalam hal materi ini mengatakan kalau materi itu luar biasa sudah baik semuanya Pak. Bahkan katanya perlu ditambah lagi. Nah, itu saking baiknya Pak. Kalau materinya sudah baik semuanya tadi saya tanyakan, berarti tidak ada cacat dan celahnya, hanya saja perlu penyempurnaan. Karena yang sifatnya lengkap itu tidak ada Pak, cuma sempurna, disempurnakan saja. Itu dalam hal materi Pak ya. Hanya materi aja Pak. Kemudian yang kedua ini panitia ya. Panitia apakah Hanya materi aja Pak. materi aja. Kira-kira Pak Rodisra ada yang ingin menambahkan? Pak Rodisra, silakan Pak Rodisra. Pada dasarnya semuanya baik saja. Kalau saya tidak ada pendapat, semuanya baik. Ada yang mau diperbaiki atau mau ditambah lagi? Saya rasa yang baik ditambah sedikit baik itu. Bisa disebutkan nggak kira-kira apa yang ditambah ya? Materinya sudah baik. Masalah ditambah tak ditambah itu Saya Pak menambah sedikit. Kalau pada materi itu maunya biar cepat nangkep, ini diperbanyak videonya Pak. Iya Pak. Kadang membaca itu membosankan. Terus faktor mungkin ya Pak. Kalau video lebih menarik belajarnya Pak. Makasih Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok 1 untuk materi, khusus materi? Ya, silakan Ibu. Kalau yang baik sudah ya Pak ya. Saya yang merasa, saya mungkin pribadi pengen belajar tentang bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah. Menurut saya itu sepertinya perlu ditambahkan dalam modul pemimpin pembelajaran. Menurut saya pribadi gitu. Ya, pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Habis, ada lagi? Cukup? Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk kepada kelompok 2 yang tadi berbicara mengenai panitia, baik itu pengajar praktik, fasilitator, dan panitia yang bergerak untuk kegiatan ini. Untuk kelompok 2, kelompok 2 tadi? Kelompok 2. Oke, silakan. Yang sudah baik sama yang perlu diperbaiki. Satu-satu, boleh. Mulai dari pengajar praktik dulu lah. Yang sudah baik atau yang perlu diperbaiki lagi mungkin dari kami. Ya silakan Bapak, silakan. Untuk kami dari kelompok 2, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili dari kelompok 2
yang perlu saya tanggapi di sini di fasilitator Pak ya. Jadi masih kurangnya seperti ini. Izin fasilitator yang ada, mungkin ini keadaan situasi yang hal yang perlu diperbaiki konsisten dengan waktu yang diterapkan di LMS-nya. Artinya kami dalam berkegiatan sehari-hari jika jadwal itu ada suatu perubahan, ini jadwal yang lain harus kami rubahkan kembali. Cuman itu Pak yang dapat kami sampaikan tentang fasilitator. Tetapi kalau untuk PP, alhamdulillah pendampingan yang luar biasa, merangkul kami dan menerima teleponan kami sampai jam 12 malam Pak. Itu luar biasa. Oke, bagi teman lain yang bisa menambah. Untuk kepanitiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita beda pasil ya Pak ya. Kalau pasil saya sudah sangat baik, PP juga sudah sangat baik, panitia baik, tapi ada sedikit khusus untuk tempat kayaknya kurang bersih. Gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelebihan PP maupun fasilitator sejauh ini yang paling terasa oleh saya yaitu fasilitator dan PP itu sudah mampu memotivasi kami untuk selalu belajar dan untuk berbuat lebih baik lagi, terutama tingkat percaya diri. Namun ada sedikit masukan untuk pengajar praktik. Siap, mantap ya, kami tunggu-tunggu. Sudah baik, tapi sayangnya kami tidak dapat kesempatan untuk belajar dengan semua pengajar praktik yang ada. Artinya rolling itu kurang teracak, bukan bosan dengan salah satu PP, tapi kami ingin juga berkenalan dan belajar dari pengajar praktik yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ada lagi? Habis? Ya, cukup. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan, baik itu pada pengajar praktik, fasilitator, dan panitia. Nah, jadi kalau seandainya nanti kegiatan ini terus berlanjut, nanti kita akan perbaiki apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kami, baik kami pengajar praktik, fasilitator maupun dari panitiaan yang menyediakan bahan-bahan untuk kegiatan kita berlangsung pada lomba karya ini. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk ke kelompok 3. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, silakan. Kelompok 3. Jangan ragu-ragu berikan kritikannya dan masukannya untuk kami. Yang ketiga mengenai apa tadi Bapak Ibu? Iya, LMS. Ya, silakan. Boleh langsung perbaikan, boleh yang sudah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3. Barangkali nanti teman-teman yang lain akan menambahi tentang LMS atau media yang ditampilkan selama proses pembelajaran CGP Angkatan 10 ini. Jadi secara umum kami menilai tampilan di LMS itu sudah sangat baik. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi ke depan. Kalau menurut kami yang pertama itu adalah nilai itu kami tidak dapat melihat gitu. Jadi sejauh mana pekerjaan kami itu tidak dapat dipantau oleh CDP secara pribadi gitu. Yang dapat selama ini mengetahuinya adalah PP dan pasir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu yang ada di LMS itu kadang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah kita print di awal-awal gitu. Jadi terkadang kita kelupaan yang mana ini harus kita cek dulu. Karena kan saya secara pribadi itu di awal di bulan Maret itu sudah saya print itu semua jadwal itu.
sampai selesai. Jadi saya berpanduan ke sana gitu. Tapi ketika saya cocokkan dengan LMS itu tidak sesuai gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentang modul. Modul yang disampaikan di sana itu kadang itu tadi hasil diskusi kami modulnya itu masih pakai modul yang angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Nah itu dia. Jadi kalau modul angkatan 10 ditanya angkatan 10 gitu. Jadi bisa kita apa? Jadi saya pikir kemudian yang berikutnya adalah masalah jaringan internet. Nah ini adalah kadang ketika masuk atau mengakses di LMS itu kami kesulitan. Kadang sampai muter-muter dulu lama, ada yang terpental sampai beberapa kali. Jadi tidak bisa mengikuti katakanlah sebuah itu secara 100% penuh gitu. Ya, saya pikir itu masukan yang bisa kami berikan. Barangkali teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya menambahkan sedikit dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Yamin. Itu tadi kelebihannya Pak ya. Ada juga kekurangannya ya. Mengenai yang disebutkan Pak Yamin tadi tentang jaringan, mungkin sedikit masukan alangkah lebih baiknya kalau kita bisa mengakses LMS itu non internet ya Bu ya. Karena saya sendiri mengalami, kebetulan daerah saya itu adalah jaringan listriknya jalur Sumatera, daerah Bukti Bagan Batu, sehingga sering mati lampu dan sering tidak ada jaringan. Mungkin ibu pasien saya sangat tahu kalau saya itu sering mengungsi, bahkan sering hilang tiba-tiba dari peredaran ini kalau kita ya Muna ya, karena itu tadi terkait dari listrik dan jaringan. Itu satu sedikit masukan. Dan yang kedua mengenai jika ada sebagian CGP mungkin yang mendapatkan beberapa problem ataupun masalah terkait dari isi LMS tersebut dan sudah menghubungi admin yang berkaitan dengan LMS, tetapi responnya lama ataupun lambat. Jadi kami berharap kedepannya untuk bisa merespon cepat agar kami pun apa yang menjadi permasalahan itu bisa selesai dengan cepat juga. Nah itu saja sedikit tambahan dari teman-teman. Apa ada lagi yang mau ditambahkan? Ada Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mengenai LMS, menurut saya secara umum itu sudah baik. Bahkan sangat baik sekali apabila tentunya ada akses internet yang bagus. Kalau ada akses internet yang bagus, semuanya lancar. Tetapi kalau tidak ada akses internet tentunya sangat sulit sekali. Masukan yang ingin saya sampaikan di sini yaitu adanya susunan dari LMS tersebut itu tidak tercover ataupun tidak tersusun dengan rapi, sehingga ada tugas-tugas yang seharusnya sudah kami kerjakan tetapi rupanya ada di bagian lain sehingga tugas-tugas kami itu tercecer, tidak tersusun dengan rapi. Jadi tugas tersebut seharusnya sudah selesai, ternyata sudah diingatkan oleh Pasil ataupun PP baru kami kerjakan, ataupun dari teman-teman di dalam WA group. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah memberikan masukan-masukan mengenai LMS. Mudah-mudahan kedepannya ada perbaikan tentang LMS. Selanjutnya kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya. Kelompok 4 mengenai yang pertama tadi durasi. Ya, durasinya. Kira-kira durasinya terlalu lama kah? 6 bulan? Atau memang mau ditambah lagi jadi 1 tahun? Ya, silakan. Atau mau dikurangi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami perwakilan dari kelompok 4 itu tentang durasi untuk pembelajaran dari murid yang baik belajar dan belajar mandiri. Di situ kita ini juga sebagai manusia ya, manusia biasa gitu, punya rasa lelah dan capek. Kalau bisa durasi pada pembelajaran mandiri itu yang eksplorasi konsep itu kalau bisa agak ditambahi, karena kita ini juga manusia. Jadi kita juga menjalankannya kan itu setelah di jam luar dinas kita ya. Kita pulang sekolah itu jam 1:30. Kalau sekolahnya jauh, butuh perjalanan agak jauh, itu jam 2, kadang mau nyampe 2:30, baru kadang sampai rumah. Belum, kita masih lelah, kita dikejar-kejar untuk mengerjakannya. Kemudian apalagi kita daerah yang susah jaringan, jadi untuk mencegah supaya nggak terlambat mengerjakan, itu terburu-buru, tergopoh-gopoh sampai tengah malam mengerjakannya gitu. Jadi kalau bisa juga cocok lagi LMS itu kalau bisa juga secara offline itu juga bisa di ini gitu. Apabila misalnya sekali terbuka untuk LMS, dia udah bisa terbuka secara offline juga nanti dan bisa langsung nge-save apa yang kita ketik gitu. Jadi tugas-tugas nggak kececer, karena kita ngerjakannya juga itu kan memburu waktu gitu. Kalau kita ngerjakan di jam dinas berarti kita menyalahi peraturan ya. Ini kan pengembangan diri kita gitu. Jadi kita nggak boleh meninggalkan tugas wajib kita mengajar. Jadi kalau bisa ditambahi durasi untuk di tugas mandirinya juga gitu, untuk mengatasi kesulitan jaringan, dan juga kita sebagai manusia mengerjakannya ya saat jam-jam ada istirahatnya gitu. Kemudian untuk Durasi saja. durasi ditambah itu ya Pak. Durasi. Oh iya Pak, untuk durasi kita bersama fasil, elaborasi, kalau bisa ditambahi gitu. Karena waktu kita masih presentasi lagi seru-seru, terburu dalam waktu satu kelompok sekian menit, udah cukup gitu. Jadi kita kurang eksplorasi untuk konsep-konsep yang akan kita sampaikan, dan pertanyaan atau tanggapan juga dibatasi jadinya. Jadi kurang wawasan. Kalau agak lama kan mungkin ada masukan dari kelompok lain, tambah wawasan juga ya. Jadi ditambahi akan lebih baik gitu. Mungkin ada lagi yang menyampaikan? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya hanya menambahkan saja sedikit jawaban dari Ibu Yayu mengenai durasi. Memang benar katakan Bu Yayu, durasi mulai dari diri eksplorasi itu ada beberapa modul yang sangat banyak. Saya lupa berapa itu, hanya disediakan waktu 2 hari dan setelah itu langsung rukun. Nah saya pribadi mungkin kewalahan saat rukun itu teman-teman saya tahu juga saya mungkin tidak menguasai materi ketika dia rukunnya, karena karena saya waktu 2 hari itu tidak cukup bagi saya untuk belajar mandirinya. Jadi sehingga mungkin saat rukun mungkin hanya diam saja. Banyak lebih diam. Tapi yang jelas kalau kelompok saya mungkin Pak Supriyadi itu paling bisa menguasai materi dia jaganya. Itu mengenai durasi saja Bapak Ibu PP. Ada satu lagi, mungkin itu bukan jalan kelompok 4. Saya hanya ingin menyampaikan ini untuk PP-nya saja, fasilitator. Kemarin ada fasilitator itu menilai gitu ya, melihat jawaban kita di LMS itu modulnya modul sebelumnya, sehingga mungkin udah melewati, kami udah modul baru, ternyata dia bilang ini tolong diperbaiki, ini tolong diperbaiki. Jadi sehingga kami kemarin dia ulang nggak ya, gitu ya. Jadi kalau bisa saat fasilitator itu menilai di saat modulnya, saat modul itu yang dinilai, modul itu yang menyampaikan. Jadi jangan lupa modulnya yang disampaikan. Cukup sekian dari saya. Ada yang mau ditambahkan? Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Kalau cukup, mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Dan yang terakhir kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Ini berkaitan dengan bahan belajar. Ya, silakan. Ini yang terakhir. Dari kelompok ini ada yang Pak Yudi. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami dari kelompok 5 ingin mengevaluasi bahan belajar kita selama ini. Menurut saya pribadi, alhamdulillah untuk bahan ajar termasuk di dalamnya modul antara modul 1 sampai modul 3, saya pribadi menilainya sudah saling terkait, bagus. Sehingga dengan demikian kita membuat koneksi antar materinya itu mudah, karena memang antara satu dengan yang lainnya saling terkait. Kemudian untuk video pembelajaran, di dalamnya juga ada video pembelajaran seperti keinginan Bu Isnani ya tadi ya. Kalau bisa memang perlu ditambah, karena di dalamnya itu memang agak kurang. Dan pada eksplorasi konsep agak dikurangi, terlalu banyak step-stepnya seperti itu. Kalau itu yang lainnya sudah oke, sudah bagus. Kemudian satu tadi kami ada menilai buku saku untuk guru penggerak. Saya rasa kalau saya sendiri belum ada sih menerima buku saku atau membuat buku saku. Tetapi tadi di situ ada penilaiannya ya. Mungkin itu perlu diperbaiki kembali atau dijelaskan kepada kami seperti apa buku sakunya. Jadi seperti itu. Mungkin itu untuk dari saya dan ditambahkan dari rekan yang lainnya. Pak Rasulullah, silakan. Ada lagi? Udah. Ya, ada satu lagi. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari bahan ajar ya dari kelompok kami. Jadi menurut saya bahan ajar yang ditampilkan itu sudah bagus, sudah merupakan suatu ilmu bagi kita di dalamnya ya. Yang mana banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan yang bagus untuk diterapkan di sekolah. Cuman kalau boleh saran, bagaimana selanjutnya itu modulnya itu dalam bentuk print out aja, karena untuk memahami modul itu kita berbeda-beda. Ada yang bisa langsung memahami gitu kan, ada yang perlu pengulangan memahaminya. Saya termasuk orang yang memahami modul itu tidak bisa satu kali. Jadi kalau di dalam LMS atau di dalam laptop itu kita kadang suka ada pusing gitu kan, membaca di laptop gitu kan. Jadi kalau dalam bentuk print out itu kan nanti kita bagian yang penting-penting kan bisa ditandai atau di stabilo. Jadi nanti kita mudah untuk menemukannya gitu kan. Karena kan kita kemampuannya memahami itu kan berbeda-beda. Jadi saran saya untuk selanjutnya kalau boleh print out aja modulnya. Karena kan ini kita di sini umurnya udah banyak yang di atas 30-an. Jadi kemampuan memahami materi itu udah mulai terbatas. Jadi kebanyakan orang itu yang muda-muda itu yang jago di depan laptop itu yang umur 30-an ke bawah, 30-an ke atas itu kemarin udah mulai ini ya, udah mulai nggak mudah lagi memahami materi di dalam bentuk digital gitu Kak, begitu kurang lebih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Pas? Oke, beri plus untuk kelompok 5. Baik Bapak Ibu, kita sudah berakhir di evaluasi. Kita akan masuk ke materi berikutnya yang mana akan dipimpin oleh Ibu Rosida. Pada Ibu Rosida kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Erwin. Masih semangat Bapak Ibu CGP hebat? Masih. Oke, boleh kita tepuk semangat? Tepuk semangat. Bisa sekali lagi ya, kita ulang. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Oke, walaupun sudah siang kita tetap semangat karena ini loka karya yang terakhir. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang ke sesi berikutnya, yaitu adalah yang botak, yang tabel. Ya, kita selama loka karya 1 sampai loka karya 6 kita sudah banyak belajar dan berlatih
praktek-praktek baik apa yang kita lakukan di sekolah. Betul ya Bapak Ibu CGP BAT? Kemudian ketika kita belajar di Lokakarya, PP mendampingi di sekolah memastikan Bapak Ibu dapat menerapkannya tanpa kendala apapun. Benar Bapak Ibu? Benar? Nah, sekarang kita mau merefleksi. Selama 6 bulan ini, apa saja hal baik yang sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah, biar cepat kita seperti ini. Kelompok 1, putaran pertama itu menilai perubahan baik apa yang sudah terjadi untuk murid di kelas. Mana kelompok 1? Ya, itu untuk kelompok 1 di putaran pertama. Kelompok 2 menilai hal baik apa yang sudah Bapak Ibu imbaskan di rekan guru sejawat di sekolah. Mana kelompok 2? Paham ya? Oke, untuk kelompok 3, apa yang sudah Bapak Ibu boleh sumbangkan ke kepala sekolah, entah itu ide, entah itu program, selama 6 bulan Bapak Ibu menjadi CGP mengikuti pendidikan guru penggerak. Mana kelompok 3? Bisa? Bisa, oke. Lalu kelompok 4, untuk komunitas praktis, mana kelompok 4? Kelompok 4 untuk komunitas praktisinya sudah dibentuk kan komunitas praktisinya. Nah, bagaimana apa hal baik yang sudah Ibu lakukan di komunitas praktisinya? Oke, bisa ya Bapak Ibu. Lalu yang kelompok 5 mana? Kelompok terakhir, ekosistem belajar. Hal baik apa yang sudah terjadi, yang sudah Ibu lakukan di ekosistem belajar? Bisa kelompok 5? Bisa. Warna orange, kalau tidak ada warna orange, habis warna apapun boleh. Ya, di putaran pertama itu saya kasih waktu 5 menit, bisa? Cukup ya? Cukup 5 menit. Boleh dibantu Bapak PP untuk waktu. Silakan dimulai dari sekarang. Ini ekosistemnya banyak itu boleh menggunakan sekolah, boleh pengawas juga, boleh dinas. Dibuat di atasnya judulnya ya Bapak Ibu, apa yang dinilai. Nanti Bu, nanti kita sekalian tempel ya, biar mempersingkat waktu. Sebelah sana, judulnya dicari ya Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, lalu di samping ada 2 lagi kartonnya. Silakan. Udah ini. Ini. Tanya Pak apa tadi? Pak Bude.
Oke, sudah Bapak Ibu. Kita masuk putaran kedua ya. Nah, di putaran kedua, kelompok 1 mana? Ya, kelompok 1 menuliskan hal positif apa yang sudah Bapak Ibu imbaskan ke rekan guru sejawat. Ya, ke rekan guru sejawat. Selama 6 bulan pendidikan di guru putra. Kemudian kelompok 2 ini ya. Untuk kepala sekolah, apa yang sudah bisa Bapak Ibu sumbangkan ke kepala sekolah? Lalu kelompok 3 mana? Komunitas praktis ya Bapak Ibu. Komunitas praktis. Kelompok 4 ekosistem belajar. Mana kelompok 4? Ya, ekosistem belajar. Kelompok 5 mana kelompok 5? Murid di dalam kelas. Bagaimana perubahannya? Oke, sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah? Udah ya? Kita masuk ke putaran 3 ya, nanti kita sekali tempel ya Bapak Ibu. Putaran ketiga, kelompok 1. Pak Erwin. Kelompok 1. Kelompok 1 kepala sekolah. Mana kelompok 1? Ya, silakan ditulis hal baik apa yang sudah disumbangkan ke kepala sekolah. Kemudian kelompok 2, komunitas praktis. Kelompok 3, ekosistem belajar. Kelompok 4, murid di kelas. Dan kelompok 5, rekan guru. Ya, selama 6 bulan ini apa yang sudah bisa Bapak Ibu berikan? Perubahan apa yang sudah terjadi? Hal positif apa yang sudah diterapkan? Boleh lebih dari 1 ya Bapak Ibu. Ada kesulitan? Bapak Ibu ada kesulitan? Coba Bapak Ibu yang sudah selesai menulis boleh angkat tangannya. Yang sudah selesai boleh angkat tangan. Oh, masih sedikit. Kita tunggu lagi.
Hai. Tengok lah. Hah? Gimana? Oh, gitu. Kantor Guru Penggerak Angkatan 10 sekaligus penandatanganan komitmen akan dipandu oleh Ibu Ining. Silakan Ibu Ining. Terima kasih Bu Rosida. Baik Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu masih semangat? Yang semangat katakan ha. Yang bahagia katakan halo. Ya baik Bapak Ibu, kali ini kita akan memilih koordinator angkatan 10. Nah, tadi kita sudah mempunyai kesepakatan ada 3 kandidat dari lingkaran guru penggerak. Saya mau udah langsung ngomong guru penggerak gitu. Sepertinya sudah mulai sah ya Bapak Ibu ya. Bisa terkelola dan termanajemen dengan baik. Mereka akan memaparkan visi dan misi mereka sebagai pemimpin selama di angkatan 10 Bapak Ibu. Kepada Pak Budi kami persilakan. Oh, Pak. Jenjang semua jenjang udah ada. Yang mana sih? SD, SMP, SMA. Oh, entah, belum kita dia. Barangkali langsung saja tanpa menghormati, tanpa mengurangi rasa hormat, sama-sama kita hormati bersama Bapak Ibu Pasir, Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu guru hebat rekan-rekan seperjuangan. Baik, di sini izinkan saya menyampaikan visi misi calon koordinator guru penggerak angkatan 10. Yang pertama adalah membangun ekosistem kolaboratif. Jadi artinya kita di sini sudah ditempa menjadi guru penggerak, ya tentu kita masih segar ingatan kita tentang materi yang diajarkan. Tentu visi yang pertama kolaborasi guru penggerak ini nanti akan kita coba mengimbaskan kepada sekolah yang mungkin belum atau bahkan sebelum menjadi calon peserta guru penggerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selanjutnya kepada Ibu Endang untuk memaparkan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu fasilitator beserta panitia dari PGP dan Dinas Pendidikan dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak PP, kemudian guru-guru CGP hebat Kabupaten Rokan Hilir angkatan 10. Saya di sini tidak banyak memberikan visi dan misi karena ada pun visi misi saya yang pertama yaitu akan menjadikan angkatan 10 ini menjadi memaparkan visi dan misinya. Selanjutnya kepada Bapak Robi Islam untuk memaparkan visi dan misi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama tentunya sebelum menyampaikan visi-misi, kita berdoa semua kita nanti menjadi guru penggerak, lulus semuanya 100% dan mendapat sertifikat guru penggerak. Itu doa yang pertama. Visi-visi tentunya kita selesai guru penggerak ini, tentu mungkin kita tidak, kalau tidak ada komunitas mungkin kita nanti tidak informasi-informasi terbaru mungkin kita tidak tahu. Tentunya dengan ada komunitas ini kita berkolaborasi apa itu informasi-informasi yang penting, dan saya rasa jangan sampai itu saja. Artinya hubungan kita ini berlanjut, bahkan nanti kalau seandainya bisa kita nanti mengadakan pertemuan entah 6 bulan sekali
Kemudian tentunya kita bersama-sama harus mendoktrin orang dinas ini bahwa yang lulus guru penggerak kalau bisa menjadi kepala sekolah. Harus kita doktrin. Itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, inilah 3 paparan visi dan misi untuk koordinator guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita memilih, tadi kan ini kita sudah keliling siapa yang akan bersedia untuk menjadi koordinator guru penggerak angkatan 10. Jadi ini sudah utusan pilihan Bapak Ibu semuanya. Namun sebelum kita dipilihkan, ini sekali lagi ya Bapak Ibu, sebelum dipilihkan, adakah lagi yang ingin mendaftar kandidat lainnya? Misalnya 2 kandidat lagi biar lebih seru, atau 1 kandidat lagi yang lebih seru. Ya, coba kami berikan waktu selama 3 menit Bapak Ibu bisa berpikir, adakah lagi kandidat lainnya yang bersedia untuk menambah kursi di depan Bapak Ibu? Nah tadi kan setelah kita keliling